Amar baik ya, ya Amar baik. Memang dari Polres itu pindah ke Salemba, saya belum sempat mengunjungi, tapi saya cukup intens lah berkabar dengan Adit Zoni Arman untuk nanya kabar dan lain sebagainya. Karena kan perihal dana Amar yang dititipkan ke saya juga sudah sebagian besar saya kembalikan ke Adit Zoni untuk biar dipegang keluarga biar lebih afdol gitu. Ya kan waktu itu memang ada titipan dana yang dititipkan ke saya untuk berbisnis jual beli mobil. Namun demikian saya berpikir alangkah lebih baiknya kalau misalnya dana itu diputarkan atau dititipkan ke saudaranya sendiri. Jadi ada sedikit di saya tapi sebagian besar sudah saya kembalikan ke Adit Zoni. Kesepakatan bersama lah. Saya juga melalui Arman sering berkomunikasi sama Amar. Kesepakatan kita adalah lebih baik dipegang oleh keluarga gitu, dan saya juga mengamini karena dari awal saya lebih nyaman seperti itu. Ya sampai sekarang saya taunya masih brewok ya, karena memang dia sangat mendalami agama saat ini karena hanya itu yang bisa dilakukan. Dan memang dia sangat concern saat ini karena dengan pasal tuntutannya tidak ada pasal 127, adanya 111 dan 115 yang dimana tuntutannya setahu saya paling sedikit itu 4 atau 5 tahun gitu di penjara. Itu yang menjadi concern dari Amar. Tapi saya berharap ya apapun itu, apa yang sudah terjadi, saya berharap yang terbaik untuk Amar. Saya belum sempat ke sana, jadi saya belum melihat situasi Amar saat ini. Cuman kemarin saya sempat dikasih tahu sama Arman, memang belum cukur sih. Belum cukur saat terakhir saya diskusi sama dia itu sekitar beberapa saat yang lalu ya, beberapa hari yang lalu. Ya pastinya memang kan dari awal karena dia dikembali ke menggunakan drugs itu kan karena memang ada faktor tekanan ya dari hidupnya dia, dari ya perceraian dan sakitnya almarhum bapak gitu. Itu yang kita sayangkan kenapa dia harus kembali ke drugs gitu. Saya banyak berdiskusi, kemarin juga Arman baru ketemu saya beberapa hari yang lalu, mampir ke tempat usaha saya dan kami berdiskusi panjang lebar mengenai rencana dan lain sebagainya. Memang Amar saat ini jauh lebih ikhlas dan jauh lebih menerima apapun konsekuensi yang akan dihadapi seperti itu. Cuman memang Amar juga menitipkan pesan kepada saya dan juga kepada Arman untuk tidak melupakan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Ya pasti lebih ikhlas, lebih tenang, dan juga sudah mulai menerima. Ya harapannya pasti sebagai pengguna narkoba tidak digunakan, tidak disangsikan sesuai pasal yang tersebut ya, 111, 112, yang dimana yang saya dengar itu paling kurang 4-5 tahun, kira-kira seperti itu. Saya berharap Amar dinaikkan pasal 127 walaupun memang dia sudah residivis yang 3 kali, kira-kira seperti itu. Tapi dia kan pengguna bukan pengedar. Ya selalu rindu, selalu kangen, selalu menantikan kapan dia akan bebas dan juga akan bertemu dengan anak-anaknya kembali. Karena memang di Salemba tidak lebih sedikit lebih ribet lah untuk di Salemba daripada di Polres. Kalau di Polres saya bisa sebulan sekali 2 kali menyambangi Amar karena memang lebih simpel di sana. Setelah dipindah memang SOP-nya sedikit lebih ribet di sana karena kan memang Salemba kan ya kita bisa lihat kapal besar gitu ya, ribuan tahanan ada di sana sehingga memang lebih sulit untuk menjangkau Amar di sana. Momen lebaran kami pastinya maaf-maafan. Saya juga maaf-maafan sama Arman, sama Panji, sama Amar juga. Dan saya selalu berkomunikasi sih, kira-kira gitu. Setahu saya belum ada yang jenguk ya. Setahu saya belum ada yang jenguk. Karena memang di Salemba sedikit lebih ribet, tidak seperti di Polres Metro Jakbar. Lebih simpel SOP-nya. Iya betul, sudah di Salemba. Mengingat kondisi Amar yang saat ini ya, kita juga harus realistis, kita juga harus melihat ini sebagai sebuah pelajaran untuk kita gitu. Bagaimana memang narkoba bisa merusak citra, hidup, keluarga dan lain sebagainya. Sehingga di saat Amar terpuruk seperti sekarang, boro-boro THR ya, dia lebih mementingkan bagaimana menafkahi yang cukup, mempertanggungjawabkan apa yang sudah
diputuskan bersama gitu. Akunnya karena saat itu memang di saat kita mau memutuskan menjual berpolemik dan malah bukan mendapatkan untung, malah mendapatkan banyak cacian, sehingga Amar memutuskan untuk menonaktifkan sementara akunnya, dan saya juga menghargai itu. Oleh sebab itu di contact person juga sudah saya hapus. Jadi lebih baik mendinginkan masalah lah, karena kan pasti juga kalau beritanya tentang Amar yang selalu negatif dan lain sebagainya juga kasihan sama Arman, kasihan sama Panji, karena kan pasti berdampak juga untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Karena kan berita yang beredar kan selalu menyudutkan, berita yang beredar selalu memberikan sentimen negatif dari masyarakat ya, melalui kisah hidupnya Amar. Pastinya itu berdampak untuk keluarga, sehingga Amar memutuskan untuk sudahlah nonaktifin aja lah, supaya beritanya juga nggak terlalu negatif gitu. Sampai sekarang masih ditransfer ya, kira-kira seperti itu. Dan saya juga terima kasih dari pihak Ibel juga sudah aman gitu. Kami juga tidak ingin berkonflik. Lebih baik kalau ada dispute atau ada sama dalam satu pemikiran, lebih baik didiskusikan dalam kekeluargaan tanpa harus juga melibatkan media atau halayak publik. Lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan dan private gitu. Alhamdulillah masih lancar. Ya, Ibel masih muda, Ibel masih cantik, dan Ibel berhak atas hidupnya. Pastinya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apapun keputusan Ibel, saya pasti ikut bahagia. Ya, saya sebagai publik, sama seperti publik, ya saya mendoakan yang terbaik untuk Ibel. Apabila mereka cocok, ya berarti alhamdulillah. Karena memang Ibel sudah dewasa, Ibel juga teman saya, sehingga saya mensupport apapun keputusan Ibel gitu. Ya pasti, iya. Karena selain cantik juga Ibel juga single fighter ya, saleh gitu. Jadi pastinya diincar oleh banyak pria, kira-kira seperti itu, menjadi idaman banyak pria. Saya rasa lancar dalam perihal menafkahi anak, tapi selebihnya memang semuanya sudah mempunyai hidup masing-masing, kegiatan dan kesibukan masing-masing, sehingga pastinya tidak akan seintens dulu. Tapi untuk komunikasi masih lancar. Ya, seperti yang sudah diklarifikasi sama Adit juga sudah mengklarifikasi ke publik status pernikahannya seperti apa, sehingga saya sebagai sahabat hanya bisa mendukung saja keputusan yang sudah ditentukan oleh Adit dan Yasmin. Saya doakan yang terbaik, dan saya selalu berpesan sama Adit untuk jangan lupa sama Zain, malaikat kecil yang ganteng yang sudah dititipkan oleh Allah kepada mereka. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak kalian. Ya, komunikasi saya lebih sering ke Arman ya, karena saya lebih dekat dengan Arman daripada Yasmin. Ya, yang saya sampaikan barusan itu kurang lebih kesimpulan dari percakapan saya dan Adit gitu. Ya, untuk Arman tetap semangat ya. Kita sudah banyak merencanakan banyak hal baik di depan, usaha bersama demi kepentingan dan kebaikan bersama untuk keluarga bersama. Jangan patah semangat, tetap semangat. Apapun itu kita hadapi bersama, kita laki-laki, kita hadapi bersama secara ikhlas. Untuk Amar, ya mudah-mudahan lu kuat. Gue tahu yang ini pasti lebih berat karena tuntutannya juga jauh lebih berat daripada sebelumnya. Semoga lu bisa ikhlas dan lebih fokus kepada agama dan mendapatkan hidayah, supaya di saat semua ini selesai, lu keluar menjadi manusia yang baru dan menjadikan pelajaran hidup ini sebagai pengingat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.